Besar sudut refleksnya bisa dicari dengan cara 360 derajat dikurangi 144 derajat sama dengan 216 derajat. Nah, ini kita pakai untuk mencari panjang busur PK. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang garis singgung lingkaran. Silakan dibuka halaman 130 untuk soal nomor 61 sampai 70. Nomor 61. Pada gambar berikut, PQ dan KL merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan pusat masing-masing di A dan B. Jika RA adalah 14 cm, maksudnya jari-jari lingkaran A ya. Kemudian RB, jari-jari lingkaran B adalah 7 cm. Kemudian jarak AB adalah 25 cm. Serta sudut PAB adalah 72 derajat. Berarti di sini ya yang dimaksud. Maka panjang lilitan kedua lingkaran adalah, berarti kita harus mencari panjang PQ terlebih dahulu sebagai garis singgung persekutuan luar. Berarti rumus yang digunakan adalah PL pangkat 2 sama dengan JP pangkat 2 dikurangi buka kurung R besar dikurangi dengan R kecil. JP di sini artinya jarak pusat, berarti di sini 25 ya. Berarti 25 pangkat 2 dikurangi dengan R besarnya di sini 14, R kecilnya 7. Berarti 14 dikurangi 7. Jangan lupa dikuadratkan ya. 25 kuadrat sama dengan 625. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Dikuadratkan berarti 49. Selisihnya kita mendapatkan 576. Itu artinya panjang persekutuan luarnya sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Berarti di sini panjang PQ adalah 24, termasuk panjang KL juga 24. Karena di sini KL adalah garis singgung persekutuan luar yang sama dengan PQ. Selanjutnya di sini diketahui sudut PAB adalah 72 derajat. Itu artinya di sini juga 72 derajat. Besar sudut refleksnya bisa dicari dengan cara 360 derajat dikurangi 144 derajat sama dengan 216 derajat. Nah, ini kita pakai untuk mencari panjang busur PK. 216 derajat per 360 derajat dikalikan dengan PD. 216 dengan 360 kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 72, berarti yang atas 3, yang bawah 5. Pi-nya kita ganti 22 per 7, D-nya adalah 28. Karena di sini jari-jarinya adalah 14 ya, berarti diameternya adalah 28. 28 dibagi 7 hasilnya 4. 3 dikalikan 22 sama dengan 66, dikalikan 4 sama dengan 264 per 5. Hasil pembagian dari 264 dibagi 5, hasilnya adalah 52,8. Berarti busur PK sudah kita temukan ya, yaitu 52,8. Selanjutnya kita mencari busur QL. Besar sudut ini setara dengan 144. Jadi besarnya sama dengan 144 derajat ya. Berarti kita akan mencari busur QL dengan cara 144 derajat per 360 derajat dikalikan PD. 144 dengan 360 sama-sama dibagi 72, berarti yang atas 2, yang bawah 5. Pi-nya diganti dengan 22 per 7. Diameter lingkaran kecil ini adalah 14, karena jari-jarinya adalah 7 ya. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 dikalikan 22 dikalikan 2 sama dengan 88, kemudian dibagi 5. Hasilnya adalah 17,6. Sehingga panjang lilitan tali bisa dicari dengan cara 24 ditambah dengan 24, kemudian ditambah dengan 52,8, dan yang terakhir ditambah dengan 17,6. Sehingga hasil akhirnya adalah 118,4 cm. Jawabannya C. Nomor 62. Perhatikan gambar berikut. Dua lingkaran sama besar berpusat masing-masing di A dan B. Keduanya saling bersinggungan luar di atas bidang datar dan mengapit sebuah lingkaran yang kecil.
Jika panjang jari-jari lingkaran yang besar adalah 12 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang kecil adalah, anggap saja lingkaran yang kecil ini adalah lingkaran C. Kemudian kita tarik garis ke bawah ya, anggap saja di sini titik D. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat B ke bawah, sehingga di sini kita sebut titik E. Kemudian kita hubungkan B ke C ya. Ini menjadi sebuah jarak antar pusat kedua lingkaran, yaitu lingkaran B dan lingkaran C. Kemudian kita akan membuat garis bantu yang panjangnya sama dengan DE. Kita tarik garis ke sini ya. Anggap saja di sini titik F. Selanjutnya kita masukkan informasi yang diketahui. Jari-jari lingkaran besar adalah 12. Berarti di sini 12 ya. Kemudian panjang C ke F ini juga 12. Kenapa? Karena panjang C ke F itu setara dengan panjang ini ya, yaitu sebagai jari-jari lingkaran yang besar. Sama-sama bernilai 12 cm. Kemudian B ke E ini juga jari-jari, maka panjangnya adalah 12 cm. Karena kita hanya butuh BF sementara ini, berarti BF itu diperoleh dari 12 dikurangi dengan panjang EF. Selanjutnya kita akan menggunakan skema Pythagoras ya. Untuk mencari panjang BC, berarti BC kuadrat diperoleh dari CF kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Panjang BC itu adalah 12 ditambah dengan jari-jari lingkaran C. Kita tulis 12 ditambah dengan RC tutup kurung kuadrat. CF di sini adalah 12, berarti 12 kuadrat. Kemudian BF pangkat 2. Nah, panjang BF di sini adalah 12 dikurangi EF. Nah, ternyata EF itu setara dengan jari-jari lingkaran C. Nah, ini panjangnya sama ya, seperti CD. Maka kita sebut dengan RC atau jari-jari lingkaran C. Sehingga BF kita ganti dengan 12 dikurangi RC, kemudian dikuadratkan. Sebelah kiri kalau kita kuadratkan, menjadi 144 ditambah dengan 24 dikalikan RC ditambah dengan RC kuadrat sama dengan 12 kuadrat hasilnya 144, kemudian 12 dikurangi RC kalau dikuadratkan menjadi 144 dikurangi 24 RC ditambah dengan RC pangkat 2. 144 dengan 144 bisa kita coret karena saling mengurangi ya. Kemudian RC pangkat 2 dengan RC pangkat 2 juga kita coret karena nanti kalau dipindah salah satunya akan bernilai negatif sehingga akan bernilai 0 ketika dikurangi. Kemudian di sini negatif 24 RC akan kita pindah ke ruas kiri ya, menjadi penjumlahan. 24 RC ditambah 24 RC hasilnya adalah 48 RC, kemudian ruas kanan tinggal 144. Itu artinya RC sama dengan 144 dibagi 48 sama dengan 3 cm. Jadi jawabannya adalah poin B. Nomor 63. Pada gambar berikut lingkaran O disinggung oleh garis AB dan CD. Jika panjang CD sama dengan 6 cm, kemudian AB adalah 16 cm, maka panjang OA adalah, karena panjang AD dengan panjang CD ini sama, berarti panjang AD adalah 6 cm. Totalnya adalah 16, berarti panjang BD bisa diperoleh dengan cara 16 dikurangi 6 sama dengan 10 cm. Kita akan mencari panjang BC melalui skema Pythagoras ya. BC pangkat 2 diperoleh dari 10 pangkat 2 dikurangi dengan 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 dikurangi dengan 6 pangkat 2 itu 36. Selisihnya adalah 64. BC sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita anggap OA ini sebagai X, OC juga sebagai X karena sama-sama jari-jari ya. Berarti kita akan menggunakan skema perbandingan 6 per X, karena di sini kita bandingkan ya 6 dengan X, kemudian 10 sebagai sisi miring segitiga ini, segitiga yang kecil, berbanding dengan X plus 8 sebagai sisi miring dari segitiga OAB atau segitiga yang besar ya. Kemudian kita kalikan silang. X dikalikan 10 berarti 10X, 6 dikalikan X berarti 6X, ditambah dengan 6 dikalikan 8, 48. 6X kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 10X dikurangi 6X sama dengan 4X. Yang sebelah kanan tinggal 48.
X sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Yang dimaksud dengan X itu adalah panjang OA itu sendiri. Sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi jawabannya adalah poin D yang benar ya. Kemudian nomor 64 dengan 65 menggunakan gambar berikut ini. Lingkaran A dan lingkaran B disinggung oleh garis KL. Jika diameter lingkaran A adalah 20 cm dan panjang KL adalah 8 cm, maka panjang jari-jari lingkaran B adalah, berarti ini ya yang ditanyakan, yaitu panjang B ke L. Kita akan menggunakan konsep persekutuan luar. PL itu artinya garis persekutuan luar ya. Karena di sini diketahui 8, berarti kita ganti 8 pangkat 2. JP itu jarak pusat ya, dari A ke B, hasilnya adalah 10 cm, berarti 10 pangkat 2. Dikurangi R besarnya di sini adalah 10, kemudian dikurangi dengan R kecilnya yang akan kita cari ya. Kemudian jangan lupa dikuadratkan. 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100 dikurangi dengan 10 dikurangi R pangkat 2. Negatif 10 dikurangi dengan R pangkat 2 ini kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. Kemudian 64 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Sehingga 100 dikurangi dengan 64. Ruas yang kiri tetap, ruas yang kanan kita kurangi ya. 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Itu artinya 10 dikurangi R sama dengan akar dari 36. Karena kuadrat kalau dipindah menjadi akar ya. 10 dikurangi R sama dengan akar dari 36, hasilnya 6. 10 dikurangi berapa biar hasilnya 6? Ternyata R-nya adalah 4 cm. R itu sendiri adalah yang ditanyakan pada soal jari-jari lingkaran B. Jadi jawabannya A. Nomor 65 ini tidak bisa kita kerjakan ya. Kenapa? Karena di sini ada informasi yang tidak lengkap, yaitu panjang KL di sini belum ada nilainya. Jadi untuk nomor 65 kita skip ya. Lanjut ke nomor 66. Dua lingkaran identik dililit oleh sebuah tali. Jika panjang tali lilitan minimal 77,1 cm, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, konsep panjang tali bisa diperoleh dengan N dikalikan diameter ditambah dengan Pi dikalikan diameter. Panjang tali di sini diketahui 77,1. N yang ada di sini yang dimaksud adalah banyaknya lingkaran ya. Berarti ada 2, diameternya kita tulis ulang. Kemudian Pi-nya kita ganti 3,14 dikalikan dengan diameter. 77,1 kita tulis ulang, 2D ditambah 3,14D, hasilnya adalah 5,14 dikalikan dengan D. Itu artinya D sama dengan 77,1 dibagi 5,14, hasilnya adalah 15 cm. Karena yang ditanyakan adalah jari-jari, berarti R sama dengan separuh dari 15, hasilnya 7,5. Jadi jawabannya C. Nomor 67, sebuah alat sederhana dibentuk dari 3 lingkaran identik yang diikat dengan kawat. Jika diameter lingkarannya adalah 7 cm, maka panjang lilitan kawat minimal adalah, perhatikan ya teman-teman sekalian, di sini garis lurus ini adalah diameternya. Ini juga diameternya, ini juga diameternya, ini juga diameternya. Jadi panjang lilitan kawat minimal adalah 4 dikalikan diameter ditambah dengan PD. Nah, PD yang dimaksud adalah gabungan antara setengah lingkaran ini dengan setengah lingkaran ini. Diameternya di sini diketahui 7, berarti 4 dikalikan dengan 7. Pi-nya kita ganti dengan 22/7, diameternya adalah 7. 4 dikalikan 7 sama dengan 28. 7 dibagi 7, 1, berarti tinggal 22. 28 ditambah 22 hasilnya 50 cm. Jadi jawabannya B. Nomor 68. Pada gambar berikut, 4 lingkaran saling bersinggungan luar dengan pusat di A, B, C, dan D dan berjari-jari sama. Jika jari-jari lingkaran sama, yaitu 7 cm, maka panjang lilitan tali pada keempat lingkaran tersebut adalah, konsepnya sama ya, setiap garis lurus ini adalah diameter, ini diameter, ini diameter, ini juga diameter. Berarti panjang lilitannya bisa kita cari dengan 4 dikalikan diameter ditambah dengan PD. Karena jari-jarinya 7, berarti diameternya adalah 2 kalinya.
yaitu 14 cm. 4 dikalikan diameternya 14, kemudian pi-nya diganti 22/7 dikalikan dengan d-nya adalah 14. 4 dikalikan 14 hasilnya adalah 56, kemudian 14 dibagi 7 hasilnya 2, 22 dikalikan 2 sama dengan 44. Hasil penjumlahannya adalah 100 cm. Jadi jawabannya B. Nomor 69, sebuah tali digunakan untuk mengikat 3 lingkaran yang kongruen atau yang sama persis, seperti pada gambar berikut ini. Jika panjang tali adalah 61,4 cm, pi-nya menggunakan 3,14, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, konsepnya sama, garis ini adalah diameternya, ini diameternya, ini diameternya. Sehingga kita akan menggunakan skema panjang tali diperoleh dari N dikalikan dengan diameter ditambah dengan pi dikalikan diameter. N yang dimaksud di sini adalah banyaknya diameter yang mengikat tali ini ya. N yang ada di sini maksudnya adalah banyaknya diameternya atau banyaknya lingkarannya. Panjang tali kita masukkan 61,4, N-nya diganti 3, diameternya tetap, kemudian pi-nya diganti 3,14, diameternya tetap. 61,4 kita tulis ulang, 3D ditambah 3,14D, hasilnya adalah 6,14D. D atau diameter sama dengan 61,4 dibagi dengan 6,14, hasilnya adalah 10. Karena yang ditanyakan jari-jari, berarti R sama dengan separuh dari 10, hasilnya 5 cm. Jawabannya A. Nomor 70, perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang tali lilitan adalah 256 cm, maka diameter lingkaran tersebut adalah, konsepnya sama ya. Ini adalah diameter, ini diameter, ini diameter, 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 diameter. Ternyata jumlah diameternya ada 6 atau sama persis dengan banyaknya lingkaran. Maka panjang tali sama dengan N dikalikan D, kemudian ditambah dengan PD. Panjang talinya adalah 256. N-nya di sini ternyata diameternya ada 6 ya, berarti 6 dikalikan dengan D, ditambah dengan pi-nya, kita ganti 3,14, kemudian D kita biarkan. 256 kita tulis ulang, 6 ditambah dengan 3,14, hasilnya adalah 9,14, jangan lupa dikalikan D ya. Itu artinya D sama dengan 256 dibagi dengan 9,14, hasilnya 28 cm. Karena yang ditanyakan diameter berarti sudah ketemu ya. Jadi jawabannya D. Baik teman-teman sekalian, itu pembahasan sampai nomor 70. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.